Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latif-Yanto. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, artinya baru bertandang, baru mampir ke channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu untuk kemudian membantu channel ini terus berkembang. Nah, biasanya di channel ini saya berbicara atau membahas segala hal, semua hal yang berhubungan dengan sepak bola, terutama perkembangan sepak bola nasional. Dan tentu saja yang paling penting adalah perkembangan tim nasional kita, Timnas Garuda. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan Timnas, mulai dari pemain, latihan, hingga kemudian isu-isu terbaru tentang pemain Timnas di luar negeri maupun dalam negeri, termasuk juga para pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di-subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman sekalian, sedikit melenceng dari pembahasan tentang persiapan Timnas menjelang pertandingan melawan Irak dan Tanzania ya. Tanzania di uji coba dan kemudian Irak di laga pertama dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di video kali ini saya ingin juga membahas sedikit tentang salah satu pemain keturunan Indonesia, yaitu Jan Madsen, yang baru saja dicoret oleh Ronald Koeman dari skuad Belanda untuk Euro tahun 2024. Nah, setelah terdengar kabar memang pencoretan Jan Madsen dari skuad Belanda, kemudian kan muncul beberapa pertanyaan, kemana kira-kira nanti Jan Madsen ini akan berlabuh, ke Suriname atau apakah dia akan ke Indonesia? Ini salah satu pertanyaan yang menurut saya sangat penting untuk kita bahas, sangat seksi untuk kemudian dibicarakan. Terlebih lagi ada beberapa media yang saya baca ya, misalnya juga membangun spekulasi atau narasi kemana pada akhirnya nanti Jan Madsen ini akan memilih bendera negara untuk dibela, yaitu Indonesia atau Suriname. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas selama beberapa menit ke depan, dan saya ingin memastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Kalau kita sedikit mengikuti informasi para pemain yang dipanggil Ronald Koeman untuk Euro tahun 2024, di sana memang ada nama Jan Madsen. Jadi Jan Madsen ini dipanggil karena tampil bergemilang ya bersama Borussia Dortmund di paruh kedua musim 2023-2024. Jadi penampilannya bersama Dortmund itu terbilang cukup bagus, terbilang cukup api. Jadi dia tampil sebanyak 22 laga bersama Dortmund, kemudian dia mengoleksi 3 gol dan kemudian 2 assist. Tidak berlebihan menurut saya jika kemudian kita katakan berkat penampilan gemilangnya ini, berkat penampilan gemilang Jan Madsen ini, Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023-2024 untuk menantang Real Madrid pada hari Minggu tanggal 2 Juni dini hari. Tidak tanggung-tanggung gitu ya teman-teman, bahwa berkat penampilan gemilang ini, kemudian selain masuk final, Dortmundnya masuk final, dia juga kemudian dipanggil atau masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Timnas Belanda. Selain daripada itu, saya kira pemanggilan ini juga tidak terlalu mengejutkan jika kita mengingat fakta bahwa memang sejauh ini Jan Madsen ini sudah beberapa kali dipanggil oleh Timnas Belanda di bawah kelompok usia. Udah sering gitu. Meskipun demikian, meskipun udah sering dipanggil oleh Timnas Belanda di beberapa kelompok usia, tetapi dia juga belum bisa dipercaya, belum dapat kepercayaan untuk memperkuat tim senior. Tapi pada akhirnya kabar bahagia itu datang ya di Euro 2024 ketika namanya masuk ke dalam daftar 30 pemain Timnas Belanda yang akan dibawa oleh Ronald Koeman. Akan tetapi sangat disayangkan pada Rabu 29 Mei 2004 kemarin ia justru tidak ada dalam daftar 26 pemain yang menjadi pilihan terakhir dari Ronald Koeman. 26 pemain ini akan dibawa oleh Ronald Koeman ke Euro 2024 yang akan berlangsung di Jerman mulai tanggal 4 Juni hingga 14 Juli tahun 2024. Tidak diikut sertakannya Jan Madsen ini menurut saya juga sangat beralasan ya. Karena Ronald Koeman sendiri sudah memiliki banyak opsi terutama di lini belakang. Jan Madsen ini kan tempatnya posisinya di lini belakang, back kiri. Dapat dikatakan juga bahwa Jan Madsen ya kalah bersaing dengan nama-nama mentereng yang lain yang sudah
sering dipanggil oleh timnas senior dan memiliki jam terbang bersama timnas Belanda, timnas senior. Ini patut dimaklumi karena Euro itu kan bukan ajang coba-coba. Bukan ajang untuk menguji kehebatan pelatih dengan skuad muda yang minim pengalaman. Jadi mereka yang mau tampil di timnas itu juga harus punya banyak pengalaman, terutama di timnas senior. Jadi mungkin yang ada di dalam kepala Ronald Koeman adalah daripada membawa skuad muda yang minim pengalaman, ya kualitasnya bagus atau mungkin kualitasnya hanya rata-rata bagi timnas Belanda, daripada mending ya membawa pemain-pemain berpengalaman yang sudah kenyang makan pahit getirnya sepak bola di atas lapangan. Karena kan pelatih punya kebebasan untuk memilih siapa-siapa saja pemain yang akan dibawa ke pertandingan atau ke laga-laga tertentu. Apalagi kan Euro ini adalah pertandingan penting bagi Belanda setelah Piala Dunia. Apalagi teman-teman, di Euro 2024, timnas Belanda ini akan menghadapi tantangan berat karena mereka berada dalam satu grup yang bisa kita sebut grup itu sebagai grup neraka, yaitu bersama Polandia, Austria, dan kemudian Prancis. Prancis ini kita semua tahu adalah mantan juara dunia Piala Dunia tahun 2018 dan runner-up Piala Dunia tahun 2022. Di dalam grup neraka seperti ini, itu tentu saja Ronald Koeman tidak ingin coba-coba gitu ya. Tidak ingin coba-coba artinya ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk menguji kehebatan seorang pelatih itu bukan dengan memainkan pemain yang minim kualitas, minim pengalaman, sementara sang pelatih sebenarnya punya kebebasan penuh, kebebasan yang besar untuk membawa pemain-pemain yang memiliki banyak pengalaman dan kualitas. Ini yang dibutuhkan. Saya pikir kemudian ya bunuh diri namanya jika kemudian seorang pelatih, apalagi pelatih sekelas timnas Belanda, sebuah tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia, itu kemudian lebih memilih menggunakan pemain-pemain muda atau salah dua pemain muda yang minim pengalaman, sementara dia masih punya banyak opsi untuk menggunakan pemain yang sudah membuktikan diri di atas lapangan, sudah membuktikan diri bagi tim senior. Ini sama dengan pelatih timnas Indonesia ya. Misalnya yang memilih untuk menggunakan pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman dan kualitas yang lebih bagus karena mereka berkompetisi di Eropa daripada pemain-pemain dalam negeri yang secara kualitas sangat jauh, secara jam terbang sangat jauh, secara fisik juga sangat jauh. Ini bukan apa-apa ya teman-teman. Jadi bukan maksud untuk kemudian membandingkan, tapi karena memang laga yang dihadapi itu bukan lagi laga ecek-ecek, bukan lagi laga sekelas laga tarkam, pertandingan tarkam, bukan, melainkan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Jadi tim yang dibawa itu harus tim yang terkuat, yang komposisinya kemungkinan lebih banyak pemain-pemain yang sudah bertarung di level kelas tinggi di Eropa. Ini yang kita butuhkan untuk bertarung dengan tim-tim lain yang lebih kuat. Memang harus diakui bahwa tidak semua pemain diaspora kita yang bermain di timnas senior ini itu bermain di tim utama di klubnya masing-masing. Misalnya seperti Ivar Jenner dan kemudian Rafael Struijk. Memang bukan tim utama di sana, tapi mereka sudah bertanding di level yang menurut saya levelnya lebih tinggi. Misalnya ya dari Liga 1. Kita kembali lagi ke topik dicoretnya Jan Madsen, di mana setelah pemain yang memiliki darah keturunan dari Indonesia ini dicoret, itu banyak spekulasi ya, banyak harapan di mana negara yang akan Jan Madsen pilih sebagai ajang pertandingan internasionalnya. Saya kira banyak pecinta sepak bola tanah air yang kemudian berharap Jan Madsen itu kemudian sakit hati dengan dicoretnya dirinya oleh Ronald Koeman yang tidak menyertakan dirinya. Ronald Koeman tidak menyertakan dirinya dalam skuad timnas senior Belanda untuk Euro 2024. Ada semacam harapan bahwa dia akan memilih Indonesia gitu ya sebagai tim nasional yang akan dia bela selanjutnya daripada bertahan di Belanda. Karena kalau Jan Madsen bersedia memperkuat timnas Indonesia, itu adalah sebuah keuntungan yang sangat luar biasa bagi skuad timnas. Jadi kita akan punya pemain yang bermain di level top Eropa gitu, di klub-klub atau di liga top Eropa, di mana pemain itu sudah berlaga di Piala Champions,
Dan ini menurut saya salah satu daya tawar yang sangat tinggi dari seorang Ian Madsen. Dia memiliki banyak kelebihan yang bisa digunakan untuk kemudian membangun dan membantu timnas Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas sebagai sebuah tim. Apalagi ke depan jika misalnya tim nasional kita, timnas Garuda ini lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah, teman-teman, harapan kita tentang Ian Madsen untuk dapat membela timnas Indonesia menurut saya juga tidak berlebihan gitu ya. Karena menurut saya masih relevan, masih sesuai dengan timnas Indonesia yang katanya bakal mendatangkan sepak bola grade A yang dapat bermain di berbagai posisi. Misalnya ya mulai dari fullback, lalu kemudian wingback hingga winger kiri. Jadi kita sedang membutuhkan kedalaman skuad. Ian Madsen tentu saja sangat masuk ke dalam kategori pemain grade A. Dan oleh sebab itu, setelah dia dicoret dari timnas Belanda, dari timnya Ronald Koeman ini, tidak sedikit dari kita yang berharap dia dapat membela timnas Indonesia. Harapan yang menurut saya tidak berlebihan begitu, walaupun memang kita juga harus menunggu momen-momen tertentu untuk memastikan diri bahwa seorang pemain sudah akan membela timnas Garuda. Tapi itu hanya sekedar sebuah harapan karena setelah dicoret dari timnas Belanda, dari timnas skuad Ronald Koeman, Ian Madsen ini kemudian membuat unggahan yang mengejutkan di akun Instagramnya, di mana dia menampilkan foto selebrasi ketika dia membobol gawang Atletico Madrid di perempat final Liga Champions. Nah, sepintas, secara sederhana memang tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mengejutkan dari foto tersebut. Namun kemudian kalau misalnya dilihat secara menyeluruh, diteliti, itu di sana terlihat ada miniatur yang bernuansa bendera Suriname. Jadi apakah ini kode Ian Madsen untuk memilih gabung dengan Suriname ketimbang bertahan bersama timnas Belanda? Atau kemudian sudah tertutup kemungkinan untuk membela Indonesia? Kita tidak tahu pasti negara mana yang akan Ian Madsen bela gitu ya. Mungkin saja dia tetap bertahan dan menunggu panggilan lagi dari timnas Belanda di masa depan. Karena secara usia jelas dia masih sangat muda, masa depannya masih sangat panjang, dia masih berusia 22 tahun. Lalu kenapa kemudian saya bilang mungkin saja dia akan bergabung dengan timnas Suriname? Ini juga sebuah pertanyaan. Itu karena Ian Madsen itu memiliki darah Suriname di tubuhnya. Selain darah Indonesia dan Belanda ya, dia memiliki darah Suriname. Peluang Ian Madsen untuk lebih memilih hengkang ke Suriname daripada ke Indonesia, bukan hengkang ya sepertinya. Jadi dia akan mungkin memilih Suriname daripada Indonesia itu karena selama ini banyak pemain Liga 1 Belanda musim 2023-2024 yang juga tampil di sana. Jadi ini hanya pembacaan saya, di mana selama Erick Thohir belum bersalaman dengan pemain yang bersangkutan, maka apa saja, apapun itu masih bisa terjadi dan juga belum pasti. Dan untuk itu kita tidak perlu terlalu banyak berharap. Nah, saya kira itu teman-teman untuk pembahasan kali ini, salah satu pemain keturunan Indonesia, Ian Madsen, yang akhirnya dicoret dari daftar 26 pemain yang akan dibawa Ronald Koeman ke Euro tahun 2024. Sekali lagi, ini hanya sekedar pembacaan spekulasi. Oke teman-teman, buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang juga sudah memberikan komentar-komentarnya di video yang saya buat sebelum-sebelumnya, saya merasa terima kasih sekali. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.